Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Miftahul Ardhani, NIM 09, kelas MSPA. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut PPT tentang keanekaragaman fitoplankton di perairan estuari. Pembahasan topik kali ini yaitu pengertian keragaman, keanekaragaman fitoplankton di estuari, dan manfaat fitoplankton di estuari dan di lingkungan sekitarnya. Pengertian keanekaragaman. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Keberadaan plankton di perairan mempengaruhi kehidupan organisme akuatik lainnya. Plankton adalah makhluk atau tumbuhan atau hewan yang hidupnya mengapung, mengambang, atau melayang di dalam air dengan kemampuan renang sangat terbatas sehingga selalu terbawa hanyut oleh arus. Fitoplankton merupakan penggolongan jenis plankton secara fungsional sebagai plankton nabati. Beberapa parameter yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan struktur komunitas plankton adalah keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi. Keanekaragaman jenis merupakan parameter yang biasa digunakan dalam mengetahui kondisi suatu komunitas tertentu. Parameter ini mencirikan kekayaan jenis dan keseimbangan dalam suatu komunitas. Keanekaragaman fitoplankton. Keberadaan plankton di perairan mempengaruhi kehidupan organisme akuatik lainnya. Plankton adalah makhluk, tumbuhan atau hewan yang hidupnya mengapung, mengambang, dan melayang di dalam air dengan kemampuan renang sangat terbatas sehingga selalu terbawa hanyut oleh arus. Fitoplankton merupakan penggolongan jenis plankton secara fungsional sebagai plankton nabati. Keanekaragaman jenis merupakan parameter yang biasa digunakan dalam mengetahui kondisi suatu komunitas tertentu. Parameter ini mencirikan kekayaan jenis dan keseimbangan dalam suatu komunitas. Keanekaragaman fitoplankton di estuari. Keanekaragaman fitoplankton di estuari ini yaitu yang pertama, fitoplankton itu merupakan produsen dalam rantai makanan sehingga sangat penting untuk mendukung kehidupan biota laut. Sedangkan zooplankton merupakan konsumen pertama sehingga sangat penting sebagai penghubung antara produsen dengan hewan-hewan pada tingkat tropik yang lebih tinggi. Umumnya, fitoplankton yang terdapat di perairan laut adalah dari jenis Basilario Pisceae, diikuti dengan Dinopisceae dan alga hijau biru. Keberadaan plankton dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik faktor biotik maupun abiotik. Fitoplankton merupakan indikator biologi untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat kesuburan suatu perairan. Manfaat fitoplankton. Fitoplankton mempunyai fungsi penting di laut karena bersifat autorofik, yakni dapat menghasilkan sendiri bahan organik makanannya. Fitoplankton mengandung klorofil dan karenanya mempunyai kemampuan berfotosintesis, yakni menyadap energi surya untuk mengubah bahan inorganik menjadi bahan anorganik, menjadi bahan organik. Perubahan struktur komunitas plankton akan memberikan pengaruh besar bagi lingkungan sekitarnya. Fitoplankton berperan sebagai produktivitas primer dan menjadi indikator tingkat kesuburan perairan serta digunakan untuk mengetahui daya dukung suatu perairan. Plankton memiliki berbagai jasa bagi bumi, di antaranya adalah penyedia oksigen utama, komponen utama rantai makanan ekosistem perairan, menyerap karbon dioksida dari atmosfer, hingga memasok bahan bakar kendaraan. Sekian PPT dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah bahasa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.